Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan, yang dimana Jokowi harus lapor sendiri. Dan ketika dia lapor sendiri, kita adu bukti. Benarkah dia punya ijazah asli? Bukan lagi permohonan, tapi sebenarnya penegasan permintaan untuk kasus ini di stop. Itu kali ijazah itu sudah jadi barang bukti yang tidak bisa akan diambil. Barang bukti pembuktian nanti di pengadilan yang sudah ada di Polda Metro Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat orang pinggiran, ada 3 istilah yang hari ini paling cocok untuk kita sematkan kepada Roy Suryo, yaitu kedunguan, kegelisahan, dan ketakutan. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena dulu dia begitu percaya diri menantang untuk dilaporkan. Tetapi setelah benar-benar dilaporkan jadi tersangka dan perkara mendekati P21, narasinya mulai berubah kemana-mana. Katanya yakin dengan penelitiannya, katanya memiliki bukti seabrek. Tapi kenapa sekarang justru terlihat gelisah menghadapi proses hukumnya sendiri? Nah, disinilah kita mulai bisa membaca apa yang sebenarnya sedang terjadi. Bagaimana lengkapnya? Kita simak dulu cuplikan berikut ini. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan, yang dimana Jokowi harus lapor sendiri. Dan ketika dia lapor sendiri, kita adu bukti. Benarkah dia punya ijazah asli? Yang itu kami berempat sudah kemudian memastikan bahwa ijazah yang selama ini dipublikasikan yang itu oleh kader salah satu partai itu terpublish dengan tulisan asli, itu memang asli atau palsu. Bahkan permintaan bukan lagi permohonan, tapi sebenarnya penegasan permintaan untuk kasus ini di stop. Itu harus pastikan dulu karena kasus Anda kan belum jelas nih bakal di peradilannya kayak gimana. Mau ngambil RJ aja. Ngapain ambil RJ? Bahkan kasus mau ditunggu apa? Sampai kita kan lama nggak diskusi karena ada perang Iran. Sampai Iran selesai aja nggak mungkin. Apalagi ini. Sebelum Jokowi tunjukkan ijazah aslinya, itu nggak akan selesai. Dan ijazah aslinya nggak ada. Satu lagi orang yang di Solo yang menggugat, itu juga Pak Sigit. Namanya, tolong saya percaya ijazahnya asli, tapi tunjukkan. Pak Yusuf Kalla percaya juga ijazahnya katanya asli. Tunjukkan. Nah, selama Jokowi nggak berani tunjukkan ijazah asli, palsu. Dan gini, Mas. Mau kalau itu asli, nggak perlu bukti 709 bukti. Buktinya tuh satu aja. Ijazah asli mana? Nah, nggak ada. Jadi apakah ijazah asli itu akan ditunjukkan Pak Jokowi kalau kemudian masuk ke peradilan nanti? Nggak pernah ada. Pak Jokowi berkali-kali mengucapkan itu. Bohong. Tapi ini tim sebelah nggak yakin nih bakal ditunjukkan. Memang dia takut untuk ditunjukkan. Memang bohong. Itu makanya dia bilang selalu menciptakan framing. Pak Jokowi tidak akan berani menunjukkan, tidak akan berani kalau kita kan punya legal standing. Padahal orang kalau kita ingat tahun yang lalu dia mengatakan saya tantang Pak Jokowi masuk di pengadilan. Ketika Pak Jokowi melaporkan dan siap masuk pengadilan, dia langsung berubah skenario. Jokowi itu nggak pernah sekalipun datang di sidang. Untuk itu. Sudah ada 8 Tapi sidang, kan kita lihat 10 sidang. dalam buku itu, Risman lah yang tahu betul mengenai namanya data forensik. Sekarang buku itu udah buku sampah karena Risman sudah keluar dari situ. Karena dia adalah yang utama sebagai peneliti untuk pada saat itu. Terlepas dari ijazah dia Sudah ada yang jelas apa yang dilakukan itu 49 halaman yang dibuat itu hanyalah cerita pendek saja. Ada keyakinan bahwa ijazah itu akan ditunjukkan, Mas. Bohong. Orang ini sudah berkali-kali bohong. SMK bohong, ijazah bohong. Bagaimana bohong? Anda ketakutan. Kita lihat kok. Pak Jokowi sudah mengatakan diminta oleh Pak Hakim hadir untuk membantu Jokowi itu diminta berkali-kali, nggak pernah. Tidak ada. Sudah 8 kali. Ijazah itu sudah jadi barang bukti yang tidak bisa akan diambil. Barang bukti pembuktian nanti di pengadilan yang sudah ada di Polda Metro Jaya. Termasuk dari 709 halaman. Jadi tunggu saja. Insya Allah minggu depan P21. Saya yakin apa bahwa ini akan P21? Nggak yakin sama sekali karena nggak mungkin. Dengar kata Pak Ugroseno, kalau ini P21 berarti ada mafia yang ada di sidang Indonesia. Kenapa? Jelas-jelas buktinya tuh nggak nyampe. Jelas-jelas buktinya tuh tidak masuk akal. Terus RJ itu nggak ada yang dicuplik satu-satu itu dari KUHP mana di RJ itu digugurkan semua. Ada mafia kalau bisa P21. Ada. Ya itulah penyesatan lagi. Iya enggak, kata Pak Ugroseno itu kan jalurnya memang begitu kan. Ada tersangka kan. Ini orang nggak ngerti hukum, aku avokat kemudian P21 ya kan masuk lagi ke kejaksaan. Kalau dikatakan ini kurang, kembalikan
dipenuhi lah kemungkinan. Apukat bohong nih. Nah, maka yang terjadi adalah sekarang ini kita tunggu minggu depan. Insya Allah P21. Apukat brosok. Oke. Bung Andi Azwan, terima kasih. Tunggu tidak akan selesai Mas sebelum Roy Suryo, jasa. terima kasih sudah berdiskusi bersama kami dan sudah datang ke studio. Dan selalu untuk Anda berdua. Jadi satu lagi. Apa? Aku pendukung. Apa Ya, itu? orang jelas, sudah ada. kesabaran dan akidahnya tinggi. Oke, kita selesaikan nanti. Nah, setelah melihat cuplikan tadi, kita tentu bisa menilai sendiri bagaimana perubahan sikap yang terjadi dari awal sampai hari ini. Dulu tampil begitu percaya diri, seolah semua sudah selesai oleh penelitiannya. Bahkan tantangan untuk dilaporkan disampaikan secara terbuka dengan mengatakan silakan laporkan saya. Tetapi ketika laporan itu benar-benar diproses, status tersangka mulai disematkan, gelar perkara sudah dilakukan dan barang bukti diperlihatkan dalam proses hukum dan perkara sudah mendekati P21, mulailah narasinya berubah-ubah. Kadang berbicara tentang kriminalisasi, berbicara soal mafia, meminta perkara dihentikan, meminta barang bukti dipinjam untuk diteliti lagi. Nah, kita tentu bertanya-tanya, kalau sejak awal benar-benar yakin dengan hasil penelitiannya, kenapa standar pembuktiannya terus berubah? Karena orang yang benar-benar yakin biasanya justru tenang menghadapi proses hukum, bukan terus memindahkan arah argumentasi setiap kali proses berjalan maju. Maka sangat relevan ketika saya mengatakan tadi istilah kedunguan, karena terlalu cepat memvonis sebelum pembuktian selesai. Kegelisahan karena narasi mulai berubah-ubah ketika proses makin mulai serius. Dan ketakutan karena keberanian saat menyerang ternyata tidak sanggup menghadapi konsekuensi hukum yang akan menimpanya. Apalagi sekarang barang bukti sudah menjadi bagian dari proses hukum. Tentu tidak bisa seenaknya diminta keluar hanya untuk memenuhi tuntutan opini publik. Jadi kalau memang sejak awal penelitiannya dianggap sudah final, seharusnya tidak perlu lagi meminta validasi tambahan ke sana-sini. Dan semakin narasinya berubah, kita justru makin melihat satu hal yang mungkin sedang diuji sekarang, bukan lagi ijazahnya, tetapi konsistensi tuduhannya sendiri. Dan pada akhirnya, hukum tidak bekerja berdasarkan siapa yang paling keras berbicara di podcast, di studio, atau media sosial. Hukum bekerja lewat bukti, proses, dan keberanian mempertanggungjawabkan tuduhan sampai akhir. Saya kira itu dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.